Baik, selamat siang sahabat ekspor. Kita jumpa lagi di segmen Nudira Talk. Kali ini kita bersama Mas Panji Harmoko, eksportir Kokopit dan Koko Fiber. Tapi nanti lebih lengkapnya mungkin bisa diceritakan ke Mas Panji. Saat ini kita melakukan survei online ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa langsung kunjungan ke pabriknya Mas Panji nih. Ya, jadi lokasi pabriknya sendiri atau usahanya Mas Panji ini ada di Lembengan di Jember. Itu juga diceritakan oleh Mas Panji lebih lengkapnya. Saat ini di pabrik sedang ada aktivitas apa? Mungkin Mas Panji boleh infokan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya untuk Mbak Mila dari Nudira dalam acara Nudira Talk yang ya mungkin secara presentasinya kita lakukan secara online, yang sudah kita mulai familiar dengan aktivitas ini ya karena pandemi. Oke, saya mulai. Sangat disayangkan sekali karena sekarang sudah mulai 3:30, jadi tadi jam 3 sudah selesai produksi ya. Di sini ruang produksi ya Mbak Mila ya. Di sini ruang produksi utama di mana dari sabut kelapa ya, Koko Fiber dan Kokopit itu diproduksi dari sabut kelapa yang bukan degan ya. Jadi kelapa yang punya serat. Kalau degan itu nggak bisa diolah. Jadi di sini perbedaannya, product knowledge-nya. Jadi memang perbedaannya kelapa bukan degannya. Jadi ini mesin utamanya. Ini mesin utamanya mungkin agak bisa saya. Nah, di sini ini mesin utamanya ditenagai oleh 2 elektromotor. Ini mesin pengurai pertama dan mesin pengurai kedua. Jadi kenapa ada 2? Kita menggunakan metode diurai dan dihaluskan. Nah, jadi kenapa bisa sabut kelapa itu menjadi terpisah menjadi 2 produk, Koko Fiber dan Kokopit? Ya, jadi dengan diurai mesin tersebut, kemudian masuk ke mesin ayakan ini. Nah, kemudian Koko Fibernya keluar nih dari sini. Dari mesin ini keluar di sini. Nah, Kokopitnya pindah ke sana. Di situ ada mesin-mesin penunjang seperti screw conveyor. Nah, kemudian ini karena sudah akhir produksi jadi bersih tempatnya. Nah, jadi residu dari Kokopit yang masih kasar itu keluar dari sini berupa namanya itu baby fiber ya. Jadi Koko Fiber yang sudah pendek-pendek seperti ini. Nah, ini baby fiber yang dikumpulkan. Nah, jadi kita tata rapi di sini. Nanti kemudian jika ada, biasanya baby fiber ini untuk apa sih? Banyak yang membutuhkan baby fiber itu untuk para pengusaha yang pengiriman sapi ternak antara yang bisa dikirim ke Jakarta, ke kota-kota besar lah. Nah, itu biasanya mampir di sini untuk truknya itu alasnya menggunakan Koko Fiber yang pendek-pendek ini. Jadi di situ bisa menyerap kotoran supaya dan fungsinya sapinya jadi tidak stres karena kondisinya sudah tidak bau lagi begitu. Ini statement yang diberikan kepada kami oleh para supir-supir yang biasa mereka melakukan pengiriman ternak itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Nah, aktivitasnya sekarang karena kita kekurangan barang, otomatis kita melakukan proses ayak ulang. Jadi kita melakukan proses setengah produksi Kokopit yang masih kasar ini, kita ambil di gudang kita yang satunya untuk kita olah lagi supaya halus nantinya. Cuma ini masih proses penurunan. Nah, biasa kalau aktivitasnya itu dari bahan baku yang di atas selesai, di sini jadi karung, kita tumpuk di sini. Nah, karena semuanya sudah dipindah ke belakang untuk diolah, jadi di sini ruang produksinya bersih. Ya, kurang lebihnya sabut kelapa. Kita mungkin agak sedikit reverse ya, maksudnya kita dari proses akhir, karena layout perusahaannya, pabriknya seperti itu. Jadi saya menuju ke ruang bahan baku. Jadi sabut kelapa yang seperti ini, bukan dari kulit degan atau apa. Jadi memang dari kelapa utuh, dari para pengusaha kelapa butir yang biasa dikirim dari Jember, biasa dikirim ke
kota-kota besar, ke Surabaya, ke Mojokerto, ke pasar-pasar induk. Nah, jadi kita di sini bersinergi dengan para pengusaha kelapa butir itu, kita ambil sabut kelapanya dengan harga tertentu. Nah, jadi proses produksinya sampai menjadi Coco Fiber dan Coco Peat, ruang produksinya di sini. Ini baru proses 50%. Jadi di sini ruang bahan baku, di bawah ruang produksi. Nah, kemudian Coco Fibernya itu setelah diproses, diapain lagi, Mas? Nah, jadi permintaan Coco Fiber itu harus dalam spesifikasi tertentu. Dalam artian kita harus jemur dulu tuh. Nah, kita punya lahan jemur di belakang di sini. Nah, ini posisi Germi sekarang. Ya, kenapa di situ jadi menumpuk? Karena memang musim penghujan kita memang mengandalkan matahari. Jadi proses produksi sekarang lebih besar daripada proses output begitu. Nah, jadi Coco Fibernya ya kita tumpuk, tiap harinya kita jemur di sini. Nah, kemudian diayak di sana. Ini ada proses penyaringan. Kenapa disaring lagi? Nah, CV Sumbersari terkenal dengan kualitasnya yang konsisten. Maksudnya kita menggunakan proses ayakan 2 kali. Ini sudah langsung masuk kontainer nanti. Nah, standarisasi kami 18 ton kirimannya. Muatnya biasanya dengan kapasitas 40 feet, itu kurang lebih 197 bales. Rata-rata beratnya 95 kilo. Ini mesin kami. Terus melakukan inovasi supaya kiriman kita menjadi lebih berat, tapi tidak mempengaruhi kadar air kita. Kadang supaya berat, ya berarti kita main kadar air. Enggak, kita tetap profesional. Bagaimana mesin ini bekerja optimal supaya kiriman kita semakin berat. Karena kenapa? Dulu standarisasinya 16 ton itu masih bisa dianggap normal oleh buyer. Oh ya lah, nggak apa-apa. Tapi sekarang 17 ton udah nggak bisa dikirim. Ini dari bayarnya dari CV Sumbersari. Jadi termasuk mitra pun jika memang sudah dimaksimalkan 17 ton kirimannya, kemungkinan harga gitu, harganya yang dikurangi oleh buyer. Karena kenapa? Ocean freight sekarang kemanapun sudah sangat mungkin ada 3-4 kali lipat. Ini yang sudah dihadapi para eksportir yang ada gitu. Nah, jadi pada buyer pun semuanya mindsetnya sudah berubah 180 derajat. Jadi bagaimana kirimannya menjadi maksimal supaya ya kita bisa saling membantulah dengan para buyer. Kalau kirimannya ringan kan rugi ongkir begitu. Proses untuk Coco Fiber selesai di sini. Di sini tinggal di storage, stuffingnya juga di sini, nggak kemana-mana, langsung dimuat di sini. Begitupun Coco Peat-nya, kita permintaannya memang karungan seperti ini. Ini langsung masuk kontainer. Untuk yang proses Coco Peat Block, saat ini Sumbersari masih merangkap sebagai trader. Jadi saya bekerja sama dengan mitra, saya punya pasar, saya membantulah dengan pabrik yang lebih memang fokus ke Coco Peat begitu. Ini Mas Panji berada di dalam kantor, jadi silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari sahabat Nudira Talk atau sahabat eksportir bisa disampaikan ya di kolom chat di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, kemudian bisa di-share ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih Mas Panji ya. Silakan. Jadi tentu masih sudah cukup ya untuk kunjungan survei online di pabriknya. Nanti segmen berikutnya bagaimana perjalanan Mas Panji menekuni bidang ekspor ini, bagaimana awal mulanya. Nanti ada sharing bersama Pak Nur Samsu Mahyudin. Jadi jangan lupa silahkan bisa follow Instagramnya CV Sumbersari, dan juga jangan lupa subscribe video ini, like, komen, dan share seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menyelenggarakan podcast Nudira Talk ini. Baik, terima kasih banyak Mas Panji atas waktunya. Kita cukupkan ya untuk kunjungan di pabriknya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nur Samsu Mahyudin di layar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudira Talk yang saya hormati, yang saya banggakan di mana saja kita. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Nudira Talk edisi berikutnya ya.
Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini eksportir masih muda lah saya. Namanya Mas Kirap Panji Harmoko. Assalamualaikum Mas Panji, apa kabar? Pak Nur Samsu, alhamdulillah kabar baik. Ya, Mas Panji di mana nih domisili Mas Panji? Kalau domisili tidak jauh dari pabrik, Pak, dari tempat usaha ya masih tetap di Desa Lembengan, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember. Jember, Jawa Timur ya. Luar biasa. Nah, apa bisnisnya Mas Panji? Boleh cerita sedikit ke teman-teman. Mas Panji ini mengekspor produk yang di daerah lain mungkin jadi limbah, tidak ada nilainya, dibuang-buang. Sama Mas Panji diekspor jadi dolar. Apa tuh Mas Panji? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mulai. Usaha saya di sini, Pak Nur Samsu, kami mengolah limbah sabut kelapa. Jadi sabut kelapa yang biasa dulunya dibuang, dibakar, bahkan masih dibakar di tempat lain, khususnya di relasi-relasi yang menghubungi saya untuk juga akhirnya karena sudah banyak foto dan video dan jejak digital kami, akhirnya terinspirasi untuk juga ingin mengolah limbah sabut kelapa ini. Nah, jadi sabut kelapa yang biasa di sini, khususnya di Jember itu banyak pengusaha kelapa butir, Pak Nur. Jadi kami di sini termasuk daerah-daerah sekitar Banyuwangi dan juga Jember itu menjadi daerah pengupas buah kelapa. Nah, jadi karena di kita ini merupakan sentra kelapa, banyak kelapa butir yang terkelupas di sini. Akhirnya membuat sabut kelapanya banyak di daerah sini. Banyak. Betul. Nah, kemudian kelapa butir yang sudah dikupas itu dikirim ke pasar-pasar induk terdekat. Terdekatnya ya di Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Nganjuk, Krian, dan daerah sekitar situ, Pak. Ya, jadi tiap harinya itu kurang lebih ada kurang lebih 100.000 butir, Pak. 100.000 butir, Jember saja itu, ya. Itu riset sudah hampir 10 tahun yang lalu, dan pastinya sudah bertambah. Kami juga 10 tahun yang lalu di awal-awal CV Sumber Sari lahir, itu kami dengan bahan baku yang sesuai data riset tersebut, kita baru mampu kirim 2, maksimal itu sudah kerja sangat kerja keras banget lah gitu. Itu kurang lebih 3 kontainer. 3 kontainer per bulan. Per bulan itu pun kerja sudah sangat maksimal. Nah, ya. Itu satu kontainer kira-kira sabut dari berapa butir kelapa itu, Mas Panji? Dalam satu kontainer 40 feet coco fiber, kita itu membutuhkan 55 truk, Pak. 55 truk sabut kelapa. Satu truknya itu ukurannya 17 meter kubik. 17 meter kubik kali 55. Betul. Dalam 17 meter kubik itu kurang lebih menampung 2.200 butir, Pak. Berasal dari 2.200 butir gitu ya. Dikalikan 55 berarti dalam satu kontainer 40 high cube coco fiber itu kita butuh kurang lebih 125.000 butir. 25.000 butir. Ya. Kapasitas kami sekarang satu kontainer. Ya, kapasitas kami sekarang kurang lebih bisa 4-5 kapasitas produksinya. Ya. 125 kali 5 begitu, Pak, dalam per bulannya. Per bulannya. Ya, padahal di Jember saja hasil risetnya tadi 100.000 butir dulu 10 tahun yang lalu. Jadi hampir sebetulnya sehari satu kontainer pun bisa kalau dari sisi bahan baku ya. Realisasi di pabrik relasi mitra kami, Pak, yang di Banyuwangi. Mereka usaha yang lebih besar itu, tapi karena memang disupport dari Bali dan Lombok dan tempat-tempat lain. Nah, jadi kalau dibilang dari sisi bisnis, kita juga saling memanfaatkan limbah di ring Banyuwangi, dan kita juga perbatasannya dengan mereka juga masih dapat begitu dan masih melimpah begitu, Pak.
masih berlimpah. Jadi bahan baku bukan masalah ya buat bukan halangan. Cuma memang yang saya pelajari sejak berkecimpung dalam bisnis pengolahan limbah sabut kelapa ini memang seperti ada siklusnya, Pak. Setiap 5 tahun sekali bahan baku itu seperti apa ya? Bukan berkurang, cuma ada memang para petani itu lebih memanfaatkan degan. Jadi sebelum menjadi kelapa itu sudah diunduh duluan begitu. Ya, jadi sabutnya ikut kejual kalau kelapa muda ya. Belum jadi sabut kelapa sudah dikupas duluan begitu. Tapi itu bukan masalah begitu. Oh, tapi tidak sampai menjadi sumber masalah ya, cuma berkurang saja barangkali. Ya. Ini gimana ceritanya Mas Panji sampai berbisnis ini? Kalau ceritanya begini Pak, kalau versi dari saya ini berapa versi rupanya nih? Kalau ada 2 versi. Ada 2 versi ya. Dari historis kita ambil dari cikal bakal ada bisnis ini. Ya. Orang tua itu dulu bisnisnya ini Pak, pengupas dulu. Pengupas apa? Oh, oke. Yang mengirim ke luar kota yang tadi saya sebutkan. Nah, seiring berjalannya waktu, sejak Panji baru masih lahir, bisnis orang tua itu dari 86, Pak. 86, oke. Sampai tahun 99 itu kedatangan teman, relasinya di Surabaya. Jika ada informasi kalau Coco Fiber ini bisa dimanfaatkan sebagai matras spring bed begitu, Pak. Nah, dulu kita itu ya sesuai dengan cerita yang saya dapat, di daerah Sidoarjo itu ada pabrik Mas Pion dulu, Pak. Ada Mas Pion. Nah, jadi mereka tuh membutuhkan Coco Fiber di tahun 98, antara 98, 99, 2000 itu. Nah, kemudian kedua temannya itu membuat pabrik cikal bakal CV Sumbersari dulu itu ada CV 3 Sati, Pak. Nah, jadi para beliau ini para penemu usaha ini ini begitu. Disclaimer-nya di Jember, kalau penemu pasti di tempat lain juga sudah ada di tahun itu. Ya, setiap tahun yang lalu ya. Nah, sudah melanjutkan bisnis itu, kemudian sampai sekarang begitu. Nah, kalau versi saya, karena memang melihat ini adalah sudah ada konsep bisnis Coco Fiber ini, termasuk juga para suppliernya yang sudah kerjasama sudah puluhan tahun ini. Kemudian saya memang dulunya kan masih ikut orang, Pak. Kita juga bermitra dengan perusahaan yang sama. Kita belum ekspor sendiri begitu. Nah, jadi karena Panji dulu pernah berkesempatan menuntut ilmu, dapat beasiswa dulu di Unikom Bandung, Pak. Nah, ya dapat beasiswa ke Korea Selatan. Nah, di sana Panji bertemu dengan beberapa buyer Cocopit dan buyer Coco Fiber. Karena sebelumnya jauh hari di sana Panji membuat video di YouTube dulu sebelum istilah YouTuber itu terkenal. Panji membuat video bagaimana cara produksi dan kualitas Coco Fiber yang kami produksi begitu, Pak. Nah, akhirnya ada respon dari beberapa buyer dan kita janjian. Kebetulan Panji sedang di Korea saat itu. Kita melakukan meeting dan para buyer ini bilang kalau kurang lebih 1 atau sampai 2 tahun lagi aku akan kembali kepada kamu karena aku juga masih menata proses di sini. Beliau itu trader besar, Pak. Sekarang dulu 2017 kita melakukan kerjasama. Kita melakukan perbincangan sederhana. Kemudian 2014 selesai kuliahnya, kemudian 2015. Nah, di situ mulainya Panji ikut pelatihan ekspor yang difasilitasi Indonesia Exim Bank, kemudian fasilitatornya dari Nudira. Nah, di situ Panji mulai kenal dengan Bapak, dengan para narasumber yang membuat sebenarnya pemikiran saya saat itu masih ingin mengumpulkan pundi-pundi untuk modal usaha. Tapi saat itu semua, karena saya pulang dari Korea itu punya kewajiban
untuk menjadi dosen lah begitu. Oke. Ikatan ini ya, karena dapat beasiswa, kali ini harus jadi dosen. Ya. Karena ikut pelatihan ekspor itu, langsung mindsetnya berubah 360. Kalau ada di atas 360 derajat itu akan saya sebutkan. Karena statement dari Pak Nur Samsu sebagai guru ekspor saya, dan dari Mas siapa dulu yang usaha arang briket itu yang membuat saya, beliau bahasa Inggrisnya terbatas, tidak punya pabrik, dan pasarnya juga benar-benar mengandalkan hanya ingin ekspor. Tapi di sana saya benar-benar tertampar, dan ngapain mau keluar lagi, ya sudah, usaha itu kamu langsung terjun aja langsungnya. Langsung Pak, dari pelatihan yang di Bandung itu, Panji langsung izin ke dekan dan rektor dan institusi yang terkait untuk tidak menunaikan kewajiban. Dan alhamdulillah diizinkan karena pada saat itu Pak Edi Sugoto rektor Unikom saat itu mengizinkan karena beliau juga seorang entrepreneur begitu. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Jadi putar haluan tadinya mau jadi dosen, putar haluan menjadi pengusaha eksportir gitu ya. Nah, itu versi saya. Jadi, dan kebetulan juga Pak, saat itu kondisi perusahaan sedang diambang situasi yang sedang tidak baik. Jadi memang butuh gebrakan dengan tenaga muda dan pemikiran yang baru begitu. Apalagi sudah dapat ilmu gitu dari saat itu pelatihan ekspor yang difasilitatori oleh Nudira, yang Nudira dan Indonesia Exim Bank. Ya, kemudian langsung terjun itu Pak, mulai Maret 2015 sudah sambil belajar. Alhamdulillah sesuai janjinya si buyer ini menepati janjinya. 2017 kita melakukan semacam kesepakatan. Saat itu produksinya CV Sumbersari baru 2 kontainer Pak, dan itu normal 2 kontainer. Nah, saat itu dan kebutuhan pasar untuk Coco Fiber saat itu puluhan kontainer per bulannya. Nah, bagaimana caranya? Ya, setidaknya per bulan. Betul, sebelum saya datang mewakili trader ini, alangkah baiknya kalau Sumbersari juga harus sehat begitu Pak, dari produksinya, setidaknya sebagai percontohan dari mitra-mitra yang memproduksi Coco Fiber juga begitu. Nah, alhamdulillah di situ kita melakukan kesepakatan dan dilakukan investasi. Nah, kemudian kita yang tadinya menggunakan mesin diesel, kemudian kita migrasi menggunakan semuanya bertenaga listrik Pak. Nah, di situ sudah mulai efisien dan sudah mulai lancar produksinya. Sepertinya kunjungan Pak Nur Samsu dulu itu awal mula saya mulai migrasi itu Pak. Kunjungan Bapak dengan orang relasi dari Jepang itu. Nah, itu proses kita perubahan dari mulai diesel sampai ke menjadi listrik gitu Pak. Itu awal saya sudah mulai berkiprah. Nah, jadi teman-teman, ya sahabat moderator, saya berkesempatan berkunjung ke pabriknya Mas Panji ya di Jember. Luar biasa prosesnya, dari limbah diubah menjadi produk ekspor yang namanya Coco Fiber atau sabut kelapa ya. Itu oleh mereka para pembeli digunakan untuk apa itu Mas Panji di sana? Seperti yang sudah saya jelaskan juga, penggunaan Coco Fiber sendiri di pasar dunia itu Pak, Indonesia sendiri itu kan beberapa negara tetangga juga memproduksi Coco Fiber. Nah, permintaan Coco Fiber dunia itu diserap kurang lebih, jika nilainya tidak berubah itu kurang lebih 90% itu diserap oleh Cina Pak. Jadi India, Filipina, juga negara-negara tetangga seperti Vietnam itu kita ekspor ke Cina Pak. Permintaannya banyak, buyer itu dari Cina. Nah, di Cina itu dibuat apa? Di Cina itu dibuat sebagai matras Pak, matras spring bed. Ya, matras spring bed. Dan beberapa juga CV Sumbersari punya relasi di Jepang. Nah, itu dikirim ke Osaka menjadi tatami Pak. Itu matras tradisional di Jepang. Jadi memang peruntukannya tatami itu tempat duduk. Benar. Ya, kayak seperti seperti matras juga sih Pak, tatami.
ya alas duduk ya, kalau di Jepang kan duduknya di lantai ya, tapi pakai alas. Nah, namanya tatami. Itu dalamnya sabut kelapa dari kita itu ya. Nah, dari kita, dari Indonesia itu, Pak. Indonesia. Oh, oke. Nah, kemudian Mas Panji, apa tuh yang hal-hal kritis nih di dalam proses produksi dan pemasaran ekspor dari produk sabut kelapa yang pernah dialami atau yang ada saran bagi teman-teman? Hal-hal kritis yang pernah dialami, Pak, sesuai pengalaman saya di dunia bisnis ini, itu salah satunya yang sudah dialami kelangkaan kontainer itu, Pak. Yang dari awal saya memulai bisnis ini, dari awal ya mungkin masalah kritis sih, masalah cuaca itu sudah umum dari dulu ya. Kalau sudah cuaca ya kita karena memang mengandalkan matahari, belum memaksimalkan dengan menggunakan dryer atau apa. Bukan tidak bisa, tapi resikonya terlalu besar. Karena saya juga pernah pengalaman tahun 2018 itu kebakaran, Pak, pabriknya. Nah, jadi ya itu sebagai salah satu langkah kita pengen coba-coba untuk pakai dryer, akhirnya ya malah menjadi serangan balik begitu. Ya karena memang kalau sudah jadi coco fiber dan kering itu hampir sama dengan sifatnya dengan kapas, Pak. Selain sekali kepantik sudah langsung nyebar begitu sifatnya. Nah, jadi hal-hal kritis yang pada umumnya hal-hal kritis dalam usaha apapun itu sama ya, kalau nggak bahan baku, karyawan yang tiba-tiba resign, dan maksudnya kalau di tempat kami ini budaya, Pak. Budaya kalau sudah ada nikahan, kalau acara adat kedaerahan, itu selalu itu mereka kompak nggak masuk gitu loh. Ini hal-hal kritis yang padahal kita lagi ada target, rombongan nggak masuk gitu. Karena ada ya bantu-bantu karena kita masih di pedesaan ya, karena memang adat yang sangat kental dan ya sangat masih apa ya, gotong royongnya benar-benar tinggi di sini, Pak. Nah, itu yang masih dialami sampai sekarang ya, selain kelangkaan kontainer itu ya hal-hal budaya dan rutinitas yang paling berat, yang paling berat dirasakan kelangkaan kontainer pada saat pandemi sekarang ini. Ya, betul. Kelangkaan dan nilainya sudah ya kali lipat, Pak. Baik, jadi sahabat Nudira Talk, memang dengan adanya pandemi sekarang kontainer menjadi langka karena frekuensi kapal yang berangkat juga berkurang ya, kemudian juga biaya ongkos kirim atau kita sering menyebutnya ocean freight juga meningkat biasa ya, sampai berlipat-lipat, bukan hanya sekian persen, tapi berlipat-lipat sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan sampai ada yang 5 kali lipat dari sebelumnya ya. Mungkin. Kemudian juga apa pengalaman yang paling berkesan juga, mungkin ada hal-hal positif juga yang paling berkesan yang selama bisnis kelapa ini, Mas Panji. Kalau pengalaman berkesan itu pastinya ketika saya berkunjung ke pabrik, Pak. Saya dipasrai order yang sangat besar oleh buyer. Kemudian saya berkunjung ke pabrik. Nah, di sana ketemu dengan teman-teman yang sangat serius dalam dunia bisnis ini. Kemudian saling bercerita apa sih, saling bertukar pikiran dan bagaimana mengefisiensikan operasional produksi kita begitu, Pak. Nah, saya sudah pakai listrik, yang minta masukan dari masih pakai diesel ya. Sulit itu obrolannya seperti itu, tapi banyak teman-teman yang justru yang masih pakai diesel itu justru lebih kreatif dan lain-lain. Nah, itu berkesannya itu ketika saya melakukan silaturahmi ke pabrik-pabrik itu, ya satu ya nambah saudara, dan ya saya dipercaya oleh pabrik yang saya kunjungi di daerah Ciamis, Pangandaran, dan dulu pernah ke Lampung. Itu ya banyak rekan-rekan yang juga mengalami masalah yang sama, tapi kita tetap semangat, Pak. Nah, kalau berkesan lagi sih, ya pastinya kalau sudah dapat order sih. Baru dan artinya Mas Panji ini sekarang juga ini ya, membantu teman-teman produsen yang lain untuk melakukan pemasaran bersama begitu ya? Ya, merangkap trader begitu, Pak. Ya, menangkap trader, membantu mereka yang punya kemampuan produksi. Jadi teman sahabat Nudira Talk barangkali juga lihat-lihat di daerahnya kalau banyak sabut kelapa, belajar
Mas Panji nanti juga dibantu, dibimbing pemasarannya gitu ya untuk masuk ke pasar ekspor. Tetapi juga tentu harus memenuhi standar syarat-syarat yang disyaratkan. Tapi kira-kira susah nggak memproduksi sabut kelapa untuk memenuhi standar ekspor itu, Mas Panji? Saat ini Pak, proses produksi sendiri sudah banyak rekanan dan para mitra-mitra yang sudah menjual mesin. Nah, saya lihat kualitasnya juga sudah hampir menyamai. Cuma kita di sini lebih efisiensi lagi itu, ya bukan maksud saya promosi, cuma cerita saya ketika bekerja sama dengan para mitra itu, saya juga ada di mitra di Sulawesi itu dulu ini Pak, kami bantu untuk fasilitasi mesin press karena Coco fibernya sudah bagus, sudah beli di rekanan di Ciamis. Kemudian tapi mesin pressnya kurang maksimal karena standarisasinya kan dulu 17 ton, 18 ton begitu Pak. Nah, sedangkan daya tekannya hanya di bawah 15 ton. Nah, itu tidak menarik kan untuk buyer. Akhirnya ya konsultasi ya kita fasilitasi dengan mesin yang sama dengan CV Sumbersari yang standarisasinya 18 ton begitu Pak. Nah, jadi selain pasar kita juga bisa bantu kualitas yang sudah terjamin pasti diterima oleh buyer gitu Pak. Tidak ya terima oleh buyer. Betul. Ya. Misal kesulitan yang sudah jalan, misal ada mitra Nudira Talk, teman-teman Nudira Talk yang sudah juga ingin belajar, pengen memproduksi Coco fiber dan industri limbah sabut kelapa ini, ya jangan khawatir, mesin bisa dibantu, apalagi pasarnya begitu. Karena kita juga dengan pandemi ini banyak mitra yang berguguran. Nah, saya juga butuh mitra baru lagi begitu Pak. Oke, ya. Jadi pasar masih terbuka, masih ada kebutuhan, permintaan yang belum terpenuhi, begitu ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat Nudira Talk yang ada di berbagai daerah, yang di daerahnya ada sabut kelapa yang selama ini dibuang-buang, ya segera kontak Mas Panji, ya nanti dibantu cara memproduksinya, bahkan juga bisa pemasaran bersama untuk tujuan ekspor. Ya. Di merubah limbahnya menjadi dolar gitu ya. Nah, kemudian kira-kira nih Mas Panji, ada enggak pesan-pesan nih untuk teman-teman sahabat Nudira Talk ini juga yang mengikuti Nudira Talk ini banyak sebagian besar adalah para generasi milenial dan sebagiannya lagi yang lebih muda lagi generasi Z ya yang juga sudah masuk ke dunia entrepreneur. Nah, apa pesan-pesan Mas Panji nih untuk mereka? Begini Pak. Sebelumnya mohon maaf tidak ada maksud menyinggung pihak manapun, hanya yang sedang terjadi dan bergulir ini ada beberapa pihak yang membuat kelas ekspor, entah tujuannya apa, tapi disclaimer di sini saya selaku pelaku dan ekspertis dalam dunia Coco fiber dan Coco Peat, akhirnya banyak jebolan dari kelas-kelas ekspor itu punya mindset hanya mau menjadi trader saja begitu Pak. Nah, sedangkan pabrik-pabrik kami dan teman-teman lain para pengusaha Coco fiber ini sebelum jauh hari sebelum ada ya karena sebelum itu kita sudah bisa ekspor sendiri begitu dan kita sudah punya link dan kerjasama masing-masing. Nah, adik-adik yang sedang mengikuti kelas ekspor ini akhirnya punya mindset pabrik itu seperti tidak bisa ekspor begitu atau pengen membantu pabrik untuk menambah atau masuk ke pasar lain. Itu bagus, tapi ada agak sedikit salah mindsetnya karena jadi pesan saya di sini Coco fiber sendiri permintaannya masih banyak, apalagi Coco Peat. Sekarang itu justru untuk adik-adik pesan saya jangan hanya datang ke pabrik dan ingin menjualkan produknya pabrik, tapi dari daerah masing-masing, terlepas komoditinya apa, silahkan maksimalkan dari daerah masing-masing, dari Sabang sampai Merauke itu kita kreasikan apa begitu. Tapi kalau sudah Coco fiber dan Coco Peat, ya saya berbicara seperti ini karena saya menjalani. Ya mohon maaf, celah untuk menjualkan barang dari pabrik itu sangat tipis sekali. Kecuali kalian punya pasar di luar Cina, misalkan ke Eropa atau ke Amerika. Karena memang sekarang pasar di Cina Pak sedang lesu sekarang. Harga Coco fiber itu sedang tidak baik. Nah, jika kita bisa berkolaborasi
di sana kalau memang adik-adik ini pengen starting pointnya jadi trader sebelum nantinya jadi produksi sendiri dan jadi mitra, akhirnya bisa memperkuat nilai persentase kekuatan cocoa fiber dari Indonesia menyuplai pasar dunia. Karena kekuatan Indonesia ini hanya masih di bawah 10%, Mbak, daripada negara yang lain. Nah, lepas dari regulasi kiriman antar pulau ya. Kalau misalkan pemerintah bisa membantu kita atau setidaknya berkolaborasi ongkos kirim dari luar pulau itu menjadi murah, saya yakin para teman-teman generasi milenial itu yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan lebih bersemangat untuk buat startup pabrik memproduksi cocoa fiber dan cocopit ini, Pak. Jadi oke. Jadi saya potong teman-teman ya, para sahabat Nudira Talk ya. Khusus untuk produk ini ya, dan mungkin juga produk-produk ekspor yang lain ya, posisinya sekarang itu permintaannya lebih besar daripada produksinya, begitu Mas Panji ya. Ya, jadi bukan mereka butuh pasar, bukan, justru sekarang butuh tangan-tangan terampil untuk mau terjun ya di produksi ini, dan produksi apa saja di Indonesia yang terbuka lebar. Bagi teman-teman nanti kalau mengikuti kelas-kelas di Nudira Learning Center akan bisa mengetahui bahwa pasar itu terbuka luas untuk berbagai produk kita. Ya, jadi Mas Panji bahkan masih butuh produk, bukan yang butuh dibantu pemasarannya, tapi butuh produknya. Nah, begitu kira-kira Mas Panji ya. Lebihnya bukan berat, tapi saya bisa menjamin Pak, untuk pasar Cina sendiri ya kita sudah malah kewalahan, bukan, tapi kalau adik-adik punya pasar lain selain Cina, nah itu sangat membantu. Baru menarik ya. Nah, cocoa fiber sedang lesu kalau pasar Cina begitu. Oke, ya gitu. Jadi kecuali sudah punya pasar. Tidak salah menjadi trader, itu baik untuk starting point. Karena saya pun merangkap trader begitu. Nah, tapi di sisi lain ya energi dan pemikirannya itu lebih difokuskan ke tempat lain begitu. Apa mungkin bisa menjadi influencer ke pemerintah agar transport dalam antar pulau dalam negeri bisa lebih murah atau apa? Karena saya juga ada orderan cocopit Pak ke Kalimantan, itu biaya kirim kontainernya itu 2 kali lipat daripada yang sudah 5 kali lipat ekspor ini begitu Pak. Iya. Nah, lebih baik adik-adik milenial dan generasi Z itu lebih fokus kalau memang lebih bisa jadi influencer untuk bisa mengetuk pemerintah untuk bisa membantu logistik ini supaya lebih murah, atau lebih fokus bantu kami menjadi juga mitra memproduksi sabut kelapa ini di tempat kalian jika limbahnya melimpah juga seperti di Jember begitu. Ya, saya tahu di berbagai daerah di luar Jawa, Mas Panji, luar biasa sabut itu dibuang-buang melimpah di mana-mana. Ya, jadi kenapa tidak dimanfaatkan ya bagi teman-teman sahabat Nudira Talk? Anda berdomisili di daerah penghasil kelapa yang di sana sabut kelapanya dibuang-buang, kenapa tidak mulai bergerak ya memproduksi, dan insya Allah mesinnya juga semua sudah tersedia di dalam negeri. Mas Panji bersedia nunjukin mesin yang bagus, yang sudah nggak usah lagi belajar ya, artinya proses menemukan mesin yang paling pas itu butuh waktu bertahun-tahun kalau dikerjakan sendiri ya. Nah, tapi ini sudah ditunjukkan mana mesin yang bagus, yang bisa memenuhi standar, dan kemudian nanti dibantu juga pemasaran. Benar. Terlepas gitu. punya pasar sendiri nggak masalah begitu. Masalah juga ya, tentu ya. Baik. Ya, kalau begitu terima kasih banyak ini Mas Panji. Ya, sukses selalu. Semoga usahanya terus berkembang, diberikan keberkahan ya. Luar biasa sudah memberikan pencerahan kepada sahabat Nudira Talk, teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Jangan lupa silakan like ya Nudira Learning Center YouTube-nya Nudira. Kemudian subscribe ya, kasih komen ya, kemudian juga share ke teman-teman yang lain, siapa tahu ini juga memberi manfaat kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dihidupkan ya. Baik, sampai jumpa Mas Panji, sukses selalu ya. Ya, nanti juga ada video-video tentang proses produksinya Mas Panji ya. Teman-teman dari Nudira juga sudah berkunjung nih ke tempatnya Mas
Kami juga Panji ada Instagram bisa dikunjungi @cv.sumbersari. Oke, ya, CV @cv_sumbersari. Ya, Instagramnya. Ya, silakan disimak ya. Dan lokasi Mas Panji ada di Jember. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Panji. Ya, sehat selalu, sukses selalu. Baik, moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.